Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meilani Anastasia Nasanti dengan NIM 53010210098. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pengaruhnya di dunia Islam. Dalam perjalanan kehidupan seorang pemikir agung, Ahmad Dahlan muncul sebagai figur yang membawa pengaruh besar terhadap pemikiran Islam. Melalui gagasannya yang mendalam, beliau tidak hanya memimpin Muhammadiyah, tetapi juga memancarkan sinar kebijaksanaan yang mencapai seluruh dunia Islam. Sebelum kita mendalami pemikiran beliau, pentingnya untuk kita mengetahui siapa sih beliau itu yang sebenarnya. Beliau itu Kiai Haji Ahmad Dahlan yang lahir pada 1 Agustus 1686 dan tumbuh dalam keluarga ulama terkemuka di Yogyakarta. Dengan latar belakang yang kaya akan tradisi keagamaan, Ahmad Dahlan tumbuh sebagai sosok yang memiliki panggilan kuat untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat. Kemudian pendidikan agama Ahmad Dahlan dimulai dalam lingkup keluarganya yang taat beragama, dibimbing langsung oleh ayahnya. Beliau sudah dapat membaca Al-Quran dengan mematuhi aturan ilmu tajwid pada usia yang sangat muda. Kemudian pada usia 15 tahun, ayahnya memutuskan untuk mengirim Ahmad Dahlan merantau ke Mekah. Di sana beliau mendalami berbagai ilmu agama dan mendalami pemahamannya tentang Islam. Kemudian di Mekah, Ahmad Dahlan tidak hanya menimba ilmu agama, tetapi juga menyaksikan gerakan pembaruan Islam yang sedang berkembang di berbagai negara. Kembali ke tanah air dengan nama baru, Ahmad Dahlan membawa pulang gagasan-gagasan yang akan membentuk perjalanannya selanjutnya. Kemudian pada tanggal 18 November 1912, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Visi utamanya adalah membawa pembaharuan dalam cara berpikir dan beramal sesuai tuntutan agama Islam. Muhammadiyah bukan hanya sekedar organisasi, tetapi juga sebuah gerakan yang bertujuan untuk mencapai cita-cita pembaharuan Islam di Nusantara. Salah satu poin penting dalam pemikiran Ahmad Dahlan adalah peran pendidikan Islam baginya. Pendidikan itu adalah kunci untuk membuka pintu keberhasilan dan kesejahteraan masyarakat. Beliau mendirikan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum. Pemikirannya mengenai pendidikan Islam memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan sistem pendidikan di Indonesia. Kemudian, pemikiran Ahmad Dahlan tidak hanya terbatas pada aspek pendidikan, tetapi juga mencakup isu-isu sosial. Beliau menekankan pentingnya Islam dalam membawa kemajuan sosial. Kemudian konsep ini tercermin dalam berbagai program sosial Muhammadiyah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu ciri khas pemikiran Ahmad Dahlan itu adalah usahanya untuk merangkul modernitas tanpa kehilangan akar keislamannya. Beliau percaya bahwa Islam dan modernitas dapat berjalan beriringan. Inilah yang mendasari berbagai langkah Muhammadiyah dalam memajukan nilai-nilai Islam dengan perkembangan zaman. Kemudian pemikiran Ahmad Dahlan tentang Islam dan kesejahteraan sosial juga tercermin dalam pandangannya terhadap ekonomi. Beliau menyadari dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui sistem inisiatif ekonomi seperti koperasi, lembaga keuangan. Kemudian Muhammadiyah juga aktif dalam memberdayakan ekonomi umat. Kemudian Ahmad Dahlan tidak hanya memimpin Muhammadiyah sebagai organisasi, tetapi juga menciptakan atmosfer demokratis dan terbuka. Beliau memberikan fasilitas untuk evaluasi kerja dan pemilihan pemimpin dalam organisasi. Pendekatannya yang demokratis ini mencerminkan pemikirannya yang ingin melibatkan banyak orang dalam perjalanan pembaharuan Islam. Kemudian pemikiran mendalam Ahmad Dahlan tidak hanya memberikan dampak Indonesia, tapi juga merambah dunia Islam. Gagasannya tentang pendidikan
kesejahteraan, dan modernitas menjadi inspirasi bagi banyak pemikir dan aktivis Islam di berbagai negara. Kemudian konsep-konsepnya telah memainkan peran penting dalam memadukan dunia Islam menghadapi tantangan zaman. Setelah itu Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat pada tahun 1923 yang tidak mengakhiri pengaruh pemikirannya. Pemerintahan Republik Indonesia mengakui jasanya dengan menetapkannya sebagai pahlawan nasional pada tahun 1961. Penghargaan ini diberikan atas peran besar Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui pembaharuan Islam dan pemikiran. Dalam meneruskan jejak pemikiran mendalam, kita harap kita diingatkan akan pentingnya terus mengembangkan gagasan yang membawa perubahan positif dalam masyarakat. Kemudian pemikiran beliau bukan hanya menjadi warisan, tetapi juga berharga bagi Indonesia, tetapi juga sumber inspirasi untuk dunia Islam secara global. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.